Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Kita di sini akan belajar yaitu bahasa Arab ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang mubtada dan khobar. Nah, bagaimana sih cara membuat mubtada dan khobar? Nah, apa arti dari mubtada dan khobar? Nah, silakan kalian simak pada penjelasan berikut ini. Pengertian mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek. Ya, jadi mubtada itu sebuah kalimat isim. Isim itu yang memiliki ciri yaitu diantaranya alif lam dan rofa dan juga mempunyai tanwin ya. Dan biasanya mubtada ini diawali di awal kalimat gitu ya. Nah, adapun khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat dari kalimat mubtada. Jadi, khobar itu merupakan penjelasan dari mubtada, gitu ya. Nah, lihat contoh, Tobibun di sini termasuk kepada mubtada, ya. Seorang dokter. Nah, siapa yang menjadi seorang dokter? Muhammadun berarti Muhammad. Nah, Muhammad di sini termasuk kepada khobarnya, gitu ya. Jadi Tobibun Muhammadun. Tobibun itu jabatannya menjadi mubtada dan Muhammadun menjadi khobar mubtada, gitu ya. Jadi, ada juga maridun ustadzun. Maridun itu sakit. Siapa yang sakit? Nah, di penjelas atau dijelaskan oleh khobar yaitu al-ustadu. Ya, sakit ustad itu sakit. Jadi yang sakit itu ustad gitu ya. Jadi maridun itu mubtada, al-ustadu yaitu khobar mubtada. Seperti itu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini mubtada dibagi menjadi dua macam. Yang pertama mubtada isim zohir. Ya, mana mubtada isim zohir? Itu berupa mubtada yang berupa isim zohir yang nampak dan jelas. Kayak Muhammad Tobibun. Muhammad adalah seorang dokter. Ya, nah jadi jelas. Ya, mubtadanya itu isimnya isim zohir. Jadi Muhammad di sini berdudukan sebagai mubtada, ya. Nah, mubtada isim domir. Nah, isim domir itu semuanya ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, dari domir itu ya yang 14 itu menjadi mubtada. Contohnya seperti kalimat ana qaimun. Saya berdiri. Ana itu termasuk pada isim domir. Ya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ana. Nah, di sini domirnya domir ana ya. Nah, jadi saya berdiri anak di sini kedudukannya menjadi mubtada gitu. Dia termasuk kepada isim domir gitu ya. Kalau yang ini kan mubtada zohir jelas namanya Muhammadnya ada gitu. Muhammad Fatimah Tobibatun. Fatimah berarti Fatimahnya itu menjadi mubtada. Nah, kalau huwa qaimun. Huwa di situ termasuk kepada mubtada juga ya, yang termasuk mubtada isim zohir. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau khobar dibagi menjadi dua bagian. Tadi mubtada, sekarang menjadi khobar ya. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah kalimat dan bukan pula sibih serupa jumlah contoh. Contohnya lihat Zaidun qaimun. Ya, jadi mufrad Zaidun qaimun. Ya, Zaid atau si Zaid berdiri ya. Qaimani Zaidani. Jadi kalau kalau khobar itu harus mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtadanya itu muannas seperti gini.
ko imani jaidani. Jaidani ini jahid dua jahid gitu ya. Namanya dua jahid, kembar nih seperti dua jahid. Dua jahid berdiri dua-duanya gitu. Kalau ini kan jahid berdiri. Nah, kalau yang kedua jaidani ko imani, dua jahid berdiri keduanya gitu ya. Jadi kalau maknanya mu'anas, kalimatnya mu'anas, maka harus mu'anas lagi. Kalau kalimatnya mufrad, maka harus mufrad lagi gitu. Khobar sama mubtada itu harus sesuai gitu ya. Nah, yang kedua yaitu khobar ghair mufrad adalah khobar yang terdiri dari jar majrur, jar fi'il dan fa'ilnya jumlah fi'liyah serta mubtada dan khobariyah jumlah ismiyah. Nah, kalau yang kedua ini khobar ghair mufrad. Kalau yang tadi mufrad seperti harus mufrad, harus muannas. Kalau seandainya khobarnya itu muannas, maka apa? Maka mubtadanya muannas. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya mufrad gitu ya. Nah, kalau ini khobar ghair mufrad namanya. Berarti ada khobar yang mana khobar tersebut terdiri dari jumlah jar majrur ya, terus kalimat jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Nah, contoh yang pertama, khobar mufrad yang terdiri dari jar dan majrur. Lihat, Zaidun fil fiddari. Zaid berada di dalam rumah. Fiddari. Nah, fiddari ini terdiri dari huruf jar, fi. Fi itu termasuk kepada huruf jar. Dari itu majrurnya dari huruf fi gitu ya. Nah, maka di sini termasuk kepada khobar. Fiddarinya ini termasuk kepada khobar mubtada. Zaidun yang mubtada, fiddari termasuk kepada khobar mubtada. Itu termasuk kepada jumlah jar majrur. Nah, yang kedua, khobar mufrad yang terdiri dari zorof. Ya, zorof. Zaidun indaka. Zaid berada di sisimu. Nah, indaknya ini termasuk kepada zorof, kalimat zorof ya. Zaidun berada di sisimu. Ya, si Zaid termasuk kepada mubtada, indaka termasuk kepada khobar mubtada yang bentuknya zorof namanya. Yang ketiga yaitu khobar mubtada, khobar mufrad yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Ya, jadi terdiri dari fi'il dan fa'il. Gitu. Zaidun mata abuhu. Mata itu fi'il madi. Mata fi'il madi, abuhu fa'il dari matanya. Ya, dari fa'ilun fi mata gitu. Ya, nah Zaidun itu sebagai mubtada. Mata abuhu itu jadi jumlah fi'il dan fa'il, khobar jadi khobar mubtada dari Zaid gitu ya. Jadi jumlah dari mata dan abu itu menjadi khobarnya si Zaidun gitu. Zaid ayahnya telah meninggal. Nah, ini mata abu termasuk kepada contoh ya, contoh khobar mubtada yang jumlah fi'liyah seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu khobar mufrad yang terdiri dari jumlah ismiyah ya, jadi terdiri dari isim ya, ismiyah. Contoh, Zaidun jariyatun jahibatun. Zaid hamba perempuannya pergi. Ya, Zaidun termasuk mubtada, jariyatuhu mubtada kedua, zahibatun khobar mubtada untuk jariyatuhu ya. Nah, jariyatuhu zahibatun itu termasuk kepada khobar dari kata Zaidun. Seperti itu ya. Jadi mubtadanya ada dua, Zaidun satu, jariyatuhu satu lagi. Nah, khobarnya kan nggak adanya cuma satu nih, zahibatun itu khobarnya, khobar mubtada punya jariyatuhu. Nah, Zaidun belum punya khobar. Dari mana khobarnya? Yaitu jumlah dari jariyatuhu sama zahibatuhu. Seperti itu ya.
Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya sama kamu ya, beriringan dengan waktu, walaupun mudah-mudahan walaupun sekarang belum kegambar, tapi setidaknya kalian sudah mengetahui oh khobar itu ada 4 macam gitu ya. Ada yang terdiri dari huruf jar majrur, ada yang zorob, ada yang kalimat ismiyah, fi'liyah, ada kalimat jumlah ismiyah, seperti itu ya. Dan ini untuk mengenal untuk kalian agar khobar itu sebetulnya tidak mesta-mesta seperti kayak Jaidun Koimun gitu, tidak seperti itu, tapi dia juga termasuk kepada khobar itu banyak macamnya, ada yang terbuat dari jar majrur, ada yang jorob, ada jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini ada contoh-contoh mubtada dan khobar. Nah, di sini ada nomor 1 al-baitun nazifun. Kalau di sini semuanya mubtada dan khobarnya itu bentuknya mufrad semua ya. Mufrad semua artinya tidak termasuk kepada ada kalimat, ada khobar yang apa bentuknya dari jar majrur, tidak. Ini semuanya mufrad semua, menyamakan kepada mubtadanya ya. Al baitu nazifun, rumah itu bersih. Nah, berarti mana al baitu nazifun? Al baitu itu mana khobarnya? Ya, al baitu apa nazifun? Al baitu ya, al baitu itu termasuk kepada mubtada, nazifun itu bersih, itu termasuk kepada khobar mubtada. Al fina'u nazifun, halaman itu bersih. Al-finaun, finaun itu halaman. Nah, berarti finaun menjadi mubtada, nazifun menjadi khobar mubtada. Al-maidanu wasi'un, al-maidanu termasuk kepada mubtada, wasi'un menjadi khobar mubtada, dan seterusnya ya. Boleh dibaca dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, sekarang tugasnya ya, kalau setelah serangkaian dari pertama sampai terakhir tadi Ibu sudah jelaskan, sekarang kalian tugasnya buatlah kalimat mubtada dan khobar dari kata-kata yang di samping. Qalilun, muttasihun, qodimun, kasirun, sogirun. Jadi dari 5 kata ini terserah mau qalilun itu menjadi khobar atau menjadi mubtada, itu boleh. Kalau enggak Ibu tentuin aja qalilun itu menjadi khobarnya ya, yang di sini menjadi khobar, berarti tugas kalian mencari mubtadanya gitu dari kata qalilun, mutasifun, qodimun, kasirun, sogirun tadi ya, yang kayak contoh tadi al baitun, al baitu, nazifun, baitun menjadi apa, baitun mubtada, nazifun termasuk kepada khobar mubtada. Nah, kalau ini sedikit seperti air itu sedikit. Nah, airnya menjadi mubtada, sedikitnya menjadi khobar mubtada. Seperti itu ya. Air kotor. Nah, gitu, airnya menjadi mubtada, kotornya menjadi khobar mubtada. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, jangan lupa dikerjakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Membuat kalimat menjadi kata khobar mubtada. Dan jangan lupa setelah selesai ditulis oleh kalian di buku tulis, kemudian dikirim ke Ibu hasilnya. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.